Oke, God is good and all the time. Saya nggak bisa niru Pastor Kong ya, teman-teman. Tapi percaya semua bahwa Tuhan itu baik apapun yang terjadi, amin. Ya, selamanya Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang baik, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia Tuhan yang baik dan selalu baik. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan salah satu teman, salah satu koko, salah satu saudara seiman, salah satu pembicara juga. Pastor Albertus Saputra dari Semarang. Beliau ini adalah salah seorang pastor, mission pastor, kalau nggak salah ya Pak saya. Ya, yang keliling, kerjanya keliling-keliling seluruh Indonesia ya, yang bantu mengequipping beberapa anak-anak muda dan generasi muda juga di gereja-gereja lokal yang beliau berada, dilayani di situ. Dan saya tahu ini bukan kali pertama juga untuk datang ke tempat ini, mau sempat memampirkan diri untuk berbagi buat kita semua. Jadi saya percaya pasti kita akan diberkati oleh setiap pesan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan tidak lama-lama lagi nanti akan memperkenalkan lebih lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada yang mungkin perlu diperkenalkan. Dan sekali lagi kita boleh nggak kalau dengan tepuk tangan yang paling meriah kita sambut firman Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan, Pastor Albertus. Wah. Oh, oke. Terima kasih ya. Shalom Elohimers. Wow. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita doa dulu bentar ya. Tuhan, terima kasih buat nugerah-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sehingga setiap perkataan yang keluar asalnya datangnya dari Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun, menguatkan, mengencourage kami semua. Membuat kami semakin ingin dekat kepada Tuhan lebih lagi dan ingin kenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima yang terbaik dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan yang pertama katakan, amin, amin, amin. Ya, sebelumnya izinkan saya memberikan ucapan terima kasih buat undangannya, kesempatannya bisa melayani di EYC. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, GPD Elohim, Sidoarjo. Terima kasih banyak kesempatannya Pastor Aldo, Kaniki, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Albertus Dwi Saputra. Saya melayani di Sinode YHS Church sebagai Mission and Development Pastor untuk anak-anak muda YHS Indonesia dan juga sebagai media pastornya. Saya sudah menikah teman-teman dan putri saya saat ini berarti usianya dia di 11 tahun, mau 12. Jadi senang berjumpa dengan teman-teman semua. Nah, hari ini kita punya tema yang menarik, judulnya Christ Like. Atau serupa dengan Kristus. Tapi ketika tadi beberapa teman maju, saya nggak tahu, tapi tiba-tiba diingatkan ada dua hal tentang iman. Bahwa dan ini sudah saya sampaikan minggu lalu di Sunday School di gereja lokal kami di Semarang. Saya berbicara gini sih, iman yang benar itu bukan saat segala sesuatunya itu jelas, tapi justru di saat gelap dan kita percaya sama Tuhan. Itulah iman yang sungguhnya. Ketika semuanya gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, bahkan meraba-raba juga nggak bisa. Buram, blur, nggak jelas semuanya. Tapi teman-teman bisa tetap percaya, itu iman. Dan iman yang benar juga berbicara bukan tentang dia menyangkal kenyataan. Seringkali kan kita nih kan lari dari kenyataan ya. Bahkan berusaha untuk menyangkai bahwa ini kayaknya nggak bener deh. Tapi sungguh iman yang benar adalah dia tidak menyangkal kenyataan. Tapi iman yang benar percaya bahwa ada Yesus di tengah-tengah kenyataan yang sedang kita alami hari ini. Jadi saya berdoa ini menguatkan teman-teman semuanya. Dan kita mau sambut firman Tuhan dengan tema serupa dengan Kristus. Saya mulai dari kitab 1 Yohanes pasal 26 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bible berkata dia nggak pakai kata himbauan. Yang digunakan adalah kata wajib. Ya, artinya ini untuk semuanya teman-teman. Ada kewajiban di mana kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita wajib dikatakan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kenapa teman-teman? Hidup kita yang saat ini kita hidupi membuktikan siapa yang kita ikuti. Kenapa?
Apa yang teman-teman katakan, apa yang teman-teman lakukan, itu membuktikan bahwa siapa pribadi yang sedang kita ikuti. Jadi teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau teman-teman masih mengeluarkan kata-kata kebun binatang, gajah, onta, dan lain sebagainya, bagaimana Yesusnya bisa terlihat di sana? Ya nggak sih? Sulit untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal Yesus, itu bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar di caption Instagram atau story kelihatannya rohani banget. Tetapi sungguhnya dalam obrolan, bahkan pilihan keputusan, bahkan respon yang kita ambil ketika kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, masalah hari-hari ini, itu juga bisa membuktikan bahwa siapa yang sedang kita ikuti. Dan hidup kita hari ini adalah cerminan dari siapa pribadi Tuhan yang kita sembah. Mungkin teman-teman bisa datang ke gereja. Teman-teman pelayanan misalnya. Hafal ayat. Wah, hafal ayatnya semua dihafalin. Keren, luar biasa. Apakah baik? Baik teman-teman. Ya, tapi satu hal. Tapi kalau karakternya gak berubah. Apa yang kita sedang bangun? Teman-teman berarti hanya sekedar sedang membangun agama. Tanpa punya hubungan sama Tuhan. Saya percaya. Ketika kita menghafal firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, maka kamu akan bertumbuh. Kamu akan berbuah, amin. Enggak sekedar kamu datang, enggak sekedar kamu pelayanan, tapi ujung-ujungnya adalah kamu punya yang namanya hubungan. Dan serupa dengan Kristus, bukan soal kepribadian, tapi bicara soal identitas. Hari ini kan saya percaya orang-orang muda krisisnya apa sih? Identitas, ya enggak sih? Teman-teman lagi cari identitinya itu seperti apa, teman-teman lagi cari jati dirinya bagaimana. Tahukah bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sesuatu yang kita usahakan supaya kita diterima, melainkan itu diberikan ketika kita percaya kepada Kristus. Jadi hari ini teman-teman mungkin sedang krisis identity, krisis jati diri. Engkau haus dengan validasinya orang. Engkau haus dengan pengakuan orang. Hari ini saya sedang mengingatkan anak muda satu hal begini teman-teman. Bukankah Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita, menebus hidup kita. Setuju kan itu? Berarti kita bukan budak lagi, setuju? Karena kita sudah ditebus. Tapi seringkali ini yang terjadi pada setiap kita. Tapi gak sadar. Yesusnya sudah membebaskan. Tapi kita pilih untuk jadi budak opini orang. Ayo. Iya apa iya? Sadar gak sadar? Ketika kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang supaya kamu diterima. Kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Bukankah kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, belum tentu orang senang. Belum tentu orang akan pro semua sama kamu. Enggak juga. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Amin? Dan mampukah kita menyenangkan semua orang? Bisakah? Aku punya cerita teman-teman. Orang yang hidup berdasarkan validasi itu capeknya minta ampun. Suatu kali, ada seorang sepasang suami istri dan satu kuda. Hendak pergi dari kota A menuju kota B. Ketika perjalanan ada 3 step perhentian. Dan si awalnya suaminya yang naik kudanya. Ketika berjalan di tempat perhentian yang pertama. Orang-orang mulai berkata begini. Ih lihat, oh dasar suaminya gak tahu diri. Kenapa gak tahu diri? Tega banget. Masa istrinya disuruh jalan. Dia enak-enakan naik kuda. Akhirnya si suami yang mendengarkan. Gantian. Istrinya yang naik kudanya. Nah berjalanlah lagi dia. Di perhentian kedua orang-orang yang lain lagi di kota itu berkata. Ih ya ampun dasar istri kok gak bisa menghormati suaminya. Itu gak lihat tuh wajahnya udah capek jalan jauh. Akhirnya
Si istrinya mendengarkan orang-orang ini. Akhirnya dua-duanya turun dan mereka berjalan ke kota B ini. Di perhentian yang ketiga, orang mulai berkata, ih betapa bodohnya mereka. Kenapa? Punya kuda kok nggak dipakai. Teman-teman, kalau hidup dari validasi orang capek nggak kira-kira? Capek nggak? Capek kan? Capek. Bukankah Yesus sudah membebaskan kamu? Yesus menerima kamu. Bagi Yesus kamu berharga di matanya. Mungkin orang lain berkata kamu nggak penting, tapi bagi Yesus kamu penting. Jadi teman perlu mengerti dulu bahwa identitasmu jelas di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan identitas kita dalam Kristus bukan tentang siapa kita sewaktu terlihat di depan orang lain. Tetapi siapa kita saat tidak ada orang lain yang melihat. Kalau kamu pengen ngerti the real you, kamu yang sebenarnya, bukan di saat lagi kumpul segini banyak. Apalagi ada Pastor Aldo dan kakak Niki. Apalagi ada Ibu Gembala. Kamu akan bersikap bagaimana caranya. Oh manisnya minta ampun. Wah, ya enggak sih? Tapi sungguhnya kalau kamu ingin ngerti the real you. Kamu yang sungguhnya saat tidak ada siapa-siapa, saat tidak ada orang lain, kamu akan jadi dirimu sendiri. Dan kamu akan lihat siapa kamu sebetulnya di sana. Tapi untuk orang-orang yang ngerti siapa kita, identitas kita dalam Tuhan. Kalau teman-teman mengerti bahwa saya sudah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Dengan demikian berarti hidupku harus mencerminkan di mana Kristus Yesus ada di dalam hidupku. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun godaan datang, teman-teman tahu bahwa saya tahu saya sudah dimerdekakan. Saya tahu saya sudah ditebus. Saya tahu saya sudah diampuni. Itu kenapa kita hidup benar. Amin. Karena banyak dari kita tuh lebih sibuk untuk trying to impress daripada learning to reflect. Teman-teman, berapa banyak sih di antara kita yang berusaha untuk gak ada yang salah dengan memberikan kesan yang baik ke orang. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi ada waktunya untuk kita belajar untuk refleksi diri, merenungkan. Kenapa kok gitu? Seringkali kita pengen terlihat rohani. Tetapi lupa bahwa Kristus tidak sedang mencari sebuah pencitraan. Dia mencari hubungan yang menguatkan. Dia rindu bersekutu dengan kita. Karena ketika kita bersekutu dengan dia, ketika kita tinggal dalam dia, hidup kita akan berbuah. Hidup kita akan berubah. Amin. Jadi jangan fokusnya cuma pencitraan. Supaya kelihatan rohani. Ya. Kita update story saat pelayanan. Tapi bukankah story hidup kita tuh lebih penting adalah yang gak kelihatan. Ya kan? Story yang gak kelihatan tuh menurut saya lebih penting sih. Yang di story sosmedmu itu kan cuman cuplikan. Dan saya percaya kamu pasti yang baik-baik dong. Ada yang gak bener? Isinya curhat doang gitu. Anak muda please, kalau mau curhat jangan di medsos, oke? Karena yang baca bukan kamu doang. Itu seluruh dunia yang lihat kamu. Oh si A ini punya masalah gini. Oh masalahnya sama keluarganya. Jangan curhat di medsos teman-teman. Ya. Kalau curhat ya pastikan curhat dengan Tuhan. Curhat dengan pemimpinmu yang kamu bisa percaya. Bagaimana kamu bisa bicara ke orang tuamu di rumah? Gaya bicaramu di rumah gimana sih? Apakah kamu sopan? Apakah kamu baik dan hormat sama orang tuamu? Bagaimana respon kamu waktu temanmu lagi ngomongin kamu di belakang? Terus gimana responmu? Ya. God is not trying to make you better. He's making you new. Tuhan itu tidak mencoba untuk membuatmu lebih baik. Tapi dia sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Menciptakan kamu, dijadikannya baru. Ya. Jadi jangan ukur kedewasaanmu dari seberapa
Mungkin kamu melayani, kamu baca Bible. Tapi ukurlah dari bagaimana kamu meresponi orang yang kamu jelas-jelas gak suka. Setelah kamu baca Bible dan pelayanan. Dalam tuh. Kamu baca Bible, is good, itu baik. Tapi pertanyaan adalah setelah kamu baca Bible. Ketika kamu ketemu sama orang yang jelas-jelas kamu gak suka. Bahkan mungkin hari ini kamu masih sakit hati sama orang itu. Dan kamu belum bisa melepaskan pengampunan. Hari ini saya ingin mengingatkan bahwa, hey, kita diciptakan untuk serupa dengan Kristus. Kalau Yesus mau mengampuni kita, demikian juga kita juga mau mengampuni yang lain. Karena seringkali kita cuma ukur kedewasaan atau ukur kerohanian dengan demikian. Saya ingin ngasih ilustrasi kehidupan ya. Kamu bisa kelihatan rohani di gereja, angkat tangan waktu pujian. Tapi siapa kamu waktu kamu marah karena ada teman ghosting kamu. Dia ngebet janjian sama kamu, yuk kita bikin acara yuk. Dia juga yang batalin. Kena dah ghosting. Terus siapa kamu ketika lagi naik motor atau lagi naik mobil tiba-tiba salipan orang. Les. Kamu akan berkata, kurang ajar banget ini orang. Ya kan? Kamu marah. Kamu bisa kendalikan emosimu. Apa responmu? Serupa dengan Kristus. Bukan soal penampilan yang rohani. Tapi soal siapa kamu dalam Kristus dan bagaimana itu terlihat di dunia. Teman-teman, Yesus itu memang gak kelihatan. Ya. Tapi bukankah dia tinggal dalammu? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Sekali lagi, itu akan mencerminkan. Ada Yesus dalam hidupmu atau enggak. Bahasa universal yang dunia ngerti tentang Yesus itu adalah kasih. Bahasa universal yang seluruh dunia tahu. Siapa itu Yesus? Yesus itu sama dengan kasih. Maka itu poin yang kedua. Menjadi seperti Kristus berarti mengasihi orang-orang yang kamu tidak sukai. Yohanes 13:35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tahukah bahwa kasih yang seperti Kristus, kasih yang seperti Yesus berikan, tidak menunggu orang berubah terlebih dulu. Oh, saya mengasihi kamu kalau kamu sudah berubah. No. Yang Yesus lakukan adalah sekalipun orang ini belum berubah, dia tetap memberikan kasihnya. Kasih yang seperti Kristus tetap memberi meskipun dia tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Alias tanpa pamrih, gak ada modus-modusnya. Contohnya siapa? Yesus mencintai Petrus yang menyangkal. Gak mudah loh. Yesus mencintai, mengasihi Petrus yang menyangkal. Yesus juga mencuci kaki Yudas. Apakah Yesus nggak tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Tahu. Tapi apakah dia pilih-pilih? Kamu kan mau mengkhianati aku kan? Kamu gak usah. Gitu? Enggak. Tetap tuh dicuci itu. By the way, soal mencuci teman-teman. Kemarin saya habis ngobrol dengan satu teman di Surabaya. Saya mau dengan dia gini. Yang namanya melayani, itu harus mau repot. Kalau nggak mau repot, nggak usah melayani. Karena melayani pasti repot. Melayani, nggak bisa tuh tanganmu bersih terus. Melayani, berarti kamu juga biarkan tanganmu juga ikut kotor. Karena seringkali kita nggak mau repot, tapi pengen melayani. Bisa dibayangkan kalau Yesus juga tipe-tipe yang nggak mau kotor, nggak mau repot, habis lagi kita. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Dia memberikan contoh kasih yang sesungguhnya seperti apa sih?
Walaupun dia tahu ini orang yang akan nyangkal dia. Dia tahu ini orang yang akan mengkhianati dia, bahkan menjual dia. Yang dia lakukan adalah dia tetap mengasihi. Hari ini teman-teman, ada nggak orang-orang yang teman-teman tahu persis bahwa aku nggak suka sama si A. Dia itu nyakitin aku banget. Hari ini kita mau serupa dengan Kristus. Kita mau mengasihi walaupun orang-orang ini menyakiti kita. Orang-orang ini melukai kita. Orang-orang ini tidak kita sukai. Tapi kita pilih, Tuhan, aku mengambil keputusan untuk mengasihi. Karena mengasihi itu adalah keputusan. Bukan perasaan. Perasaan aku sudah mengasihi, bukan perasaan. Tapi keputusan. Mengasihi orang yang tidak kita suka itu keputusan loh teman-teman. Serius. Jadi ketika kita mengampuni, bukan membenarkan perbuatannya mereka, tapi membebaskan hatimu dari jerat kebencian. Orang berpikir kalau kita mengampuni, yang dapat profitnya adalah orang lain yang kita ampuni. Enggak. Ketika kita mengampuni, yang dapat benefit dan profitnya adalah kita sendiri sebetulnya. Kok bisa kita melepaskan diri kita dari jerat yang namanya kebencian, kemarahan, kita lepasin. Teman-teman, enak gak sih hidup dalam kepahitan? Kebencian, kemarahan. Saya pakai ilustrasi gini, orang yang hidup dalam kepahitan, orang yang hidup dalam kemarahan dan kebencian, itu seperti orang di dalam penjara. Jadi teman-teman gak harus buat kesalahan yang melanggar peraturan atau undang-undang negara baru masuk penjara. Teman-teman tahu berapa banyak orang yang masuk di dalam penjara kehidupan? Banyak. Walaupun Yesus sudah memerdekakan, Yesus sudah membebaskan, kenyataannya ada orang-orang yang memilih untuk masuk penjara kehidupannya. Dan luar biasanya adalah kunci penjaranya ada di tangannya sendiri. Jadi orang yang terjerat dalam kepahitan, kemarahan, kebencian itu seperti orang yang dalam penjara, tapi kuncinya dialah yang pegang. Kapan keluarnya? Dia sendiri yang putuskan. Jadi hari ini teman-teman ada pilihan. Kuncinya sebetulnya ada di kamu. Yesusnya sudah memberikan kemampuan, kesanggupan, anugerah yang luar biasa untuk kita bahwa dia sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dia sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Sekarang kuncinya di kamu. Kamu mau gak keluar dari penjara kepahitan? Kamu mau gak keluar dari penjara kemarahanmu? Kamu mau gak keluar dari penjara kebencianmu? Mau gak kamu keluar? Karena kuncinya bukan di Tuhan lagi. Kuncinya ada di kamu. Dan saat ini ada di tangan kamu. Dan mengasihi bukan tentang rasa nyaman. Tetapi tentang keputusan untuk mencerminkan Kristus. Teman-teman tahu gak? Gak gampang loh. Mengampuni itu kan gak gampang ya. Mengasihi orang-orang yang sebetulnya gak layak untuk kita kasih atau kita memberikan pengampunan itu gak mudah. Tapi kalau teman lakukan, sesungguhnya mencerminkan siapa pribadi yang ada dalam hidupmu itu siapa. Yesus gak pilih-pilih kasih. Dia mencuci kaki Yudas. Tetap makan bareng Petrus. Setelah dia bangkit, diajak makan. Dan Yesus juga tidak pernah menjadi Thomas yang meragukan dia. Yesus tetap dekat. 1 Yohanes pasal 4, 19 berkata, kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi hari ini mari diingat bahwa yang pertama Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Saya jujur ya, kalau ngingat kesalahan saya sendiri, dosa saya sendiri, kayaknya berat banget dan banyak banget ya. Jadi ketika ada orang yang melukai hati, mengecewakan, tetap sakit gak sih rasanya? Tetap sakit. Tapi saya tahu bahwa kayaknya dosa saya lebih banyak deh. Itu kenapa dengan
rela hati, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Saya cerita sedikit ya. Yang melukai saya, bukan orang di bawah saya. Tapi senior saya sendiri. Ditusuk dari belakang. Dibunuh secara potensi. Saya ngalami itu teman-teman. Sakitkah? Oh sakit. Kan yang melakukan seharusnya bukan mereka. Menyakitkan, ya it's hard. Tapi saya lebih memilih untuk mengampuni. Dan ketika saya pulih, dan saat ini saya jadi pemimpin, saya tahu betapa sakitnya kalau diperlakukan demikian. Sehingga ketika saya memimpin, saya nggak mau itu terjadi sama orang-orang yang saya pimpin. Saya sembuh, saya pulih. Kalau kamu tanya, Pes, apakah bekasnya masih ada? Of course, bekas luka masih ada. Tapi saya tahu ketika bekas luka saya pegang, itu nggak terasa sakit lagi. Seringkali kan, mengampuni berarti melupakan. Sulit untuk melupakan. Kayaknya semakin ingin dilupakan, kita akan semakin, itu seperti kayak kita mancing untuk mereminder file-file yang sudah lalu itu kita bangkitkan kembali. Yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan keadaan. Oke, saya tahu saya sakit. Saya enggak denial. Karena gini, sulit untuk Tuhan memulihkan kalau kita terlalu banyak menyembunyikan. Tak ulangi. Sulit buat Tuhan memulihkan hidup kita kalau terlalu banyak yang kita sembunyikan. Seringkali kita harus open sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku terbuka. Ini loh Tuhan, aku kecewa. Aku sakit, aku marah, aku capek. Bahkan capek, lelah, lesu. Teman-teman, lelah, lesu itu keadaan. Tapi keputusan untuk menyerah, itu keputusan. Jadi hari ini, anugerah Tuhan mampukanmu. Amin. Dan yang ketiga, menjadi seperti Kristus adalah tentang hidup yang berbuah. Bukankah Bible mengatakan bahwa kamu pergi dan hasilkan buah dan buah itu tetap. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu bicara soal buah roh. Bicara soal kasih, sukacita, damai, kesabaran dan lain sebagainya teman-teman. Dan perhatiin, buah itu tumbuh. Tapi buah itu gak pernah diinstan. Kalau di instan-instan itu biasanya berbahaya. Ya gak sih? Semua yang sifatnya instan, yang sifatnya cepat. Walaupun kita sedang berada di zaman yang wah cepat ya. Tapi tahu gak ada beberapa hal yang gak bisa dicepet-cepetin. Contoh. Siapa yang punya adik masih balita? Angkat tangannya di sini. Masih punya adik balita? Gak ada? Ada? Oh ada. Ya. Kalau ada di sini yang punya adik balita gini. Oh supaya adik saya cepat tumbuh tinggi panjang. Oh tarik-tarik kakinya. Bisa? Bisa? Bisa keseleo. Bisa gak? Bisa keseleo. Ya kan kamu tarik-tarik. Supaya cepat tinggi, supaya cepat besar. Ada hal-hal yang kita gak bisa. Kita main instan-instan gitu gak bisa. Ada yang butuh proses. Termasuk karakter kita. Juga butuh diproses. Ya. Kamu bisa pura-pura sabar mungkin depan orang. Tapi karakter asli akan muncul saat kamu nerima tekanan. Di depan orang mah bisa sabar. Tapi the real you, kamu yang sungguhnya, akan terlihat ketika kamu ditekan baru keluar aslinya. Dan sekali lagi kita hidup di zaman di mana semuanya harus cepat. Tetapi karakter tidak bisa terbentuk dengan cara instan. Kamu bisa instan kelihatan keren. Tetapi pembentukan karakter itu butuh proses, waktu dan ketekunan. Buah roh itu bukan aksesoris. Itu buah. Dan buah itu cuma bisa tumbuh dari akar yang tertanam. Teman-teman, jangan kejar buahnya. Tapi kejarlah sebabnya. Seringkali kan kita cuma ngejar buahnya kan. Oh saya pengen hidup berbuah. Buah itu hanya akibat. Supaya dapat akibatnya berarti mengerjakan sebabnya dong.
Contoh. Siapa yang besok ujian? Angkat tangannya. Ada yang ujian? Anak saya juga ujian besok. Sampai Rebo. Ya. Contoh, saya pengen dapat nilai bagus. Terus cuman modal doa doang. Bisa? Gak usah belajar. Bisa? Bisa dapat nilai jelek. Ya kan? Bisa gak? Ya bisa, bisa dikerjain. Nilainya gak tahu. Gitu kan? Tapi kalau teman pengen berkata bahwa saya pengen dapat nilai yang terbaik. Makanya sudah lakukan apa? Belajar dong. Ya kan? Belajar dan berdoa. Andalkan Tuhan. Teman-teman akan lihat hasil yang terbaik menunggumu. Iya gak sih? Teman-teman pengen berhasil di pekerjaan. Gak bisa cuma doa doang. Tapi bagaimana teman-teman bisa meningkatkan value, meningkatkan nilai, meningkatkan kualitas. Upgrade hidupmu. Itu butuh takes time. Butuh waktu. Dan itu terjadi ketika semua tertanam. Karena Tuhan lebih peduli siapa kamu di dalam daripada apa yang kamu lakukan di luar. Tuhan lebih concern dengan apa yang ada di dalammu daripada apa yang terlihat di luar. Yang di luar tuh bisa menipu, tapi yang di dalam gak bisa. Teman-teman ingat kisah Daud? Ketika Samuel mau mengurapi Daud jadi raja, dia ketemu dengan Isai, ayahnya, yang di showcase adalah abang-abangnya yang keren-keren, yang tinggi-tinggi, secara pekerjaan juga bagus. Sampai Samuel bertanya lagi, ya, yang ini Tuhan, ya. Tapi Tuhan di Bible berkata bahwa Tuhan itu bukan lihat perawakan, bukan lihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Sampai semuanya selesai, dia tanya lagi kepada Isai, adakah anak laki-lakimu yang lain? Baru Isai ingat, oh iya masih ada satu lagi, namanya Daud. Tuhan lebih concern sama yang di dalam. Sedangkan kita lebih fokus banyak yang di luar. Gak apa-apa pakai skincare supaya cantik, supaya ganteng, supaya glowing. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi jangan lupa dalamnya juga harus glowing. Ya enggak? Iya dong, dalamnya juga harus glowing. Kenapa kok begitu? Karena karakter yang sehat akan menopang panggilan yang besar. Siapa yang percaya dan yakin bahwa engkau punya panggilan yang besar? Angkat tangannya. Teman-teman yakin punya panggilan yang besar? Untuk mencapai panggilan yang besar, teman-teman harus punya yang namanya karakter yang sehat. Karakter seperti Kristus. Banyak orang berlomba-lomba naik ke puncak. Tapi tahukah teman-teman, setelah teman-teman sampai di puncak dan teman-teman gak punya yang namanya karakter, semua akan habis kok. Karena untuk membuatmu bisa bertahan di puncak, teman-teman butuh karakter. Gak bisa cuma skill doang. Gak bisa cuma kompetensi doang. Tapi teman-teman butuh karakter yang sehat. Roma pasal 8 ayat 11. Dikatakan jika roh yang membangkitkan Kristus tinggal dalam kamu. Berarti ada kuasa kebangkitan yang bekerja bukan hanya untuk menyelamatkanmu. Tetapi membentukmu untuk jadi serupa seperti Kristus setiap hari. Jadi kalau ada roh Tuhan yang membangkitkan Kristus dan dia tinggal dalam kamu. Ada kuasa kebangkitan. Dan itu enggak hanya sekedar untuk menyelamatkan kamu teman-teman. Tapi juga membentukmu. Benar ketika kamu datang ke dia pertama kali. Yesus menerima kamu apa adanya. Betul. Karena dia mengasihi kamu, dia terima kamu apa adanya. Yes, itu benar. Tetapi kasih yang sama tidak akan membiarkan kamu terus menerus jadi apa? Adanya. Seringkali kan kamu, lah aku karena orangnya begini. Dah mentok selesai. Ya enggak? Awalnya pasti Tuhan juga terima kamu apa adanya. Apapun kelebihan kekuranganmu dia terima. Tetapi kasih yang sama tidak akan membiarkan kamu terus menerus hidup seperti versi lamamu. Dia akan menjadikan semuanya baru. Karena kamu gak bisa niru Kristus tanpa Kristus tinggal dalammu. Dan closing saya, kamu tidak dipanggil untuk jadi sempurna hari ini. Karena kamu akan terus dibentuk dan disempurnakan setiap hari.
Ini closingan saya teman-teman. Saya punya, tadi sempat cerita di mobil. Ada Pastor Aldo dan 2 teman yang lain. Gak apa-apa lah ya, saya lupa mau izin sama anaknya. Tapi menurut saya dia gak keberatan lah. Dia itu pelayan di multimedia awalnya. Tapi saya melihat dia bahwa anak ini akan jadi pemimpin. Gak cuma di belakang, tapi one day dia akan jadi pemimpin di depan. Dan ketika itu terjadi kekosongan koordinator Komsel di tempat kami. Saya ngomong dengan youth pastornya, saya ngomong, saya rekomendasi anak ini. Yang dia juga bingung, youth pastor juga bingung, hah anak ini? Ya anak ini. Dan saya ingat ketika dia mimpin Komsel awal-awal, dia berkata gini, kok aku ini kan gak bisa ngomong kok. Loh, sekarang bisa ngomong. Iya kok, maksudnya bukan itu. Aku gak bisa ngomong ke orang kan gitu kan. Aku ini minder kok, aku ini bla 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 bla. Wah, dengan 1000 alasan. Hidupku belum bener kok. Terus aku tanya, lah terus benermu kapan? Aku belum layak kok. Oke, layakmu kapan? Semua kita itu dilayakkan oleh Tuhan. Enggak ada, bahkan saya di sini pun saya dilayakkan. Bukan karena layak, dilayakkan iya. Saya enggak benar, saya dibenarkan. Dan finally saya ingat akhirnya dia mimpin Komsel pertama. Besoknya lapor lagi, kok kayaknya kemana aku gagal kok. Gagalnya gimana? Ya gagalnya, wah kok aku ngomong, kok canggung, grogi dan lain sebagainya kok. Aduh rasanya gimana gitu. Saya cuma ngomong dia gini, what do you expect? Apa yang kamu harapkan untuk orang yang mimpin pertama kali dan harus bicara depan orang segitu banyak? What do you expect? Dan kamu gak boleh berbuat salah gitu, gak boleh salah ngomong. Terus saya tak ambil itu lagi. Yang ngomong gagal bukan aku ya. Aku gak pernah ngomong bahwa kamu gagal. Yang kulihat kamu gak gagal, kamu lagi belajar. Kamu lagi dibentuk. Kamu lagi disempurnakan. Day by day. Hari demi hari kamu akan disempurnakan. Hari demi hari kamu akan dibentuk. Jadi saya sedang tidak mencari yang sempurna. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Seringkali kan kita mencari yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang sempurna. Karena Tuhanlah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Jadi kita akan dibentuk every day. Dan disempurnakan setiap hari. Jadi jangan ukur pertumbuhanmu dari perubahan yang besar. Seringkali kan kita anak muda pengen yang besar, pengen yang spektakuler. Tahu gak teman-teman? Seringkali keputusan kecil yang hari ini kamu ambil. Itu akan berimpact dan berdampak besar buat ke depan. Seringkali kan kita mikirnya, wah yang gede-gede, yang besar-besar spektakuler. No. Ambil langkah kecil, ambil keputusan kecil. Dari contohnya apa? Call to actionnya. Ambil satu sikap Yesus atau Kristus minggu ini dan buat plan untuk melatihnya. Gak usah banyak-banyak. Satu aja. Berapa banyak? Satu aja. Seringkali kan kita kan buru-buru ya. Oh saya mah pengen semua-muanya. Satu aja. Kamu latih konsisten. Yang kedua, temukan komunitas yang bisa bantu kamu untuk bertumbuh secara akuntabel, terukur. Saya percaya teman-teman yang tergabung dalam Komsel itu akan lebih mudah untuk bertumbuh dan pertumbuhannya lebih akuntabel, lebih terukur. Bukan katanya. Kayaknya sih bertumbuh sih, bukan kayaknya. Tapi pertumbuhannya akan lebih jelas. Dan yang terakhir, renungkan tiap malam apakah hari ini aku mencerminkan Kristus melalui tindakanku, perkataanku. Apakah aku sudah mencerminkan Yesus? Teman-teman, seringkali saya dihadapkan situasi-situasi yang tidak mudah. Tapi hari itu seringkali saya pikirkan begini, seandainya Yesus di sini, apa yang dia pikirkan? Apa yang akan dia lakukan? Saya mereflek kira-kira apa yang Yesus lakukan. Sama kan misal teman-teman disakiti, dilukai, dikecewakan. Kalau hari ini teman-teman di sebelahnya ada Yesus, kira-kira Yesus lakuin apa ya? Kalau yang Yesus lakukan adalah mengasihi, saya juga percaya
teman-teman akan ngambil keputusan itu untuk mengasihi. Seringkali saya dihadapkan seperti itu. Tapi saya mereflek lagi, kira-kira kalau di sini ada Yesus ya, Yesus ngapain ya? Apakah Yesus menghakimi? Apakah Yesus mengatakan apa gitu yang menjatuhkan orang? Saya rasa Yesus nggak begitu. Reflect, apa yang akan Yesus lakukan? Kalau di situasi keadaan. Dan statement terakhir. Mungkin tim musik bisa maju ke depan. Kamu tidak bisa serupa Kristus tanpa Kristus tinggal di dalammu. Sulit kita bisa serupa dengan Kristus, tapi kita nggak tinggal dalam Kristus. Untuk kau bisa berbuah, engkau harus tertanam dan harus berakar. Dan akarnya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kamu melekat ke Tuhan, otomatis tinggal tunggu waktunya. Hidup kamu pasti akan berbuah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa.